Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Jadi channel ini akan lebih sering membahas tentang bisnis, baik bisnis konvensional maupun bisnis online. Oke, siang ini saya mau bahas hal sepele tapi itu merupakan fondasi atau langkah awal untuk berbisnis. Langkah awal untuk berbisnis apa itu? Itu adalah mindset. Jadi siang ini saya akan bahas mindset awal tentang bisnis online. Oke, kenapa saya bahas mindset? Karena saya pun dulu pernah mengalaminya. Jadi awal mulai bisnis, terutama bisnis online, mindset kita harus kita benerin dulu. Kita mau terjun ke bisnis online, tentunya tidak langsung berhadapan dengan customer, apalagi kalau posisi kita sebagai dropship, kita tidak punya barang. Nah, kita tidak bisa berpikir instan, kita tidak bisa berpikir instan, teman-teman. Jadi uang yang dihasilkan pun tidak instan, karena semua butuh proses. Kita butuh proses mendatangkan traffic, seperti kalau misalnya kita jualan di Instagram, apalagi website, kita butuh orang-orang untuk mendatangkan ke traffic kita. Bagaimana orang-orang agar datang ke website kita, melihat website kita, bagaimana agar orang-orang follow Instagram kita dan membeli produk kita, semuanya butuh waktu. Jadi mindset awal berbisnis online, teman-teman harus pastikan jangan berpikir uang terlebih dahulu. Berpikirlah ini suatu proses dan waktu dan juga investasi. Investasi itu nggak cuma uang, investasi itu bisa masalah waktu, pengalaman, ilmu, itu pun investasi, teman-teman. Jadi yang pertama, jangan pernah berpikir mendapatkan uang instan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mempunyai visi misi yang jelas, terutama dalam bisnis online. Jadi teman-teman harus punya planning, goal 1 tahun ke depan itu mau mencapai apa, 5 tahun ke depan mencapai apa, dan 7 tahun ke depan mau mencapai apa. Minimal ada planning jangka pendek ataupun jangka panjang. Misalnya teman-teman punya planning jangka pendek, misalnya teman-teman jualan di Instagram, saya ingin bulan ini follower saya bertambah 100 setiap bulan. Nah, teman-teman dari situ bisa membreakdown bagaimana mendapatkan follower 100 setiap bulan. Kemudian kalau misalnya planning teman-teman jangka menengah, misalnya setahun ke depan, teman-teman harus punya planning omset. Omset saya harus mengalami peningkatan dari yang sebulan 1 juta menjadi 5 juta per bulan. Nah, dari breakdown omset dan follower, teman-teman bisa merencanakan, memplanning harus bagaimana untuk mencapai target-target itu. Jangan sampai teman-teman jualan tapi asal jualan aja. Kemudian yang ketiga adalah terus belajar dan update ilmu. Ingat teman-teman, kita itu bisnis online. Di dalam bisnis online semuanya serba ada perubahan, baik algoritma Instagram, algoritma YouTube, algoritma Facebook, semuanya pasti ada perubahan. Nah, teman-teman setiap tahun harus update ilmu, entah bisa mengikuti kursus online, atau bisa baca-baca di Google, atau bisa tahu tutorial-tutorial di YouTube. Jadi intinya harus update ilmu. Kemudian selanjutnya adalah bangun jaringan. Jadi teman-teman, kalau di bisnis online, teman-teman harus punya pelanggan, karena pembeli kita adalah virtual. Jadi bagaimana cara mendatangkan pelanggan, seperti yang saya sebutkan di awal, teman-teman harus pintar-pintar bangun traffic ya. Baik misalnya jualan di Instagram, mempunyai follower yang tertarget, jual di Facebook, mempunyai pengikut atau pertemanan yang tertarget. Jangan sampai teman-teman jualan hijab tapi followernya cowok semua. Jadi teman-teman jaringannya atau follower atau calon nasabahnya itu harus sesuai, harus tertarget. Kemudian yang nggak kalah penting selanjutnya adalah segera memulai. Tidak usah terlalu memusingkan harus stok produk, harus pintar ilmu marketing, digital marketing. Pertama-tama teman-teman tentunya harus take action atau memulai, karena kalau teman-teman tidak segera melangkah, teman-teman tidak akan tahu kendala apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Mulailah dari hal simpel dan hal terkecil lebih dahulu, lalu teman-teman akan mulai menemukan kendala dan teman-teman akan menemukan problem solving sendiri dari kendala yang teman-teman hadapi. Dan juga yang selanjutnya, teman-teman harus mempunyai komunitas bisnis online. Tujuannya apa? Agar teman-teman mendapatkan insight bagaimana mereka berkembang. Kita bisa
tiru dan jiplak ya, dan kita bisa ambil ilmunya. Jadi teman-teman harus punya komunitas bisnis online agar teman-teman tahu kendala teman-teman apa dan bisa di-sharingkan dengan komunitas tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu bagaimana kita harus mempunyai mindset yang benar kalau kita mau bisnis online. Jangan lupa teman-teman klik tombol like, subscribe, dan komen agar saya semangat bikin video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.